Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sari Rahayu dengan NIM 4320005 dari kelas KPIA semester 2. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan membacakan materi tentang sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW pada periode Makkah. Sejak zaman Rasulullah SAW, kebudayaan Islam berkembang terus-menerus sejalan dengan perkembangan pemikiran dan meluasnya kekuatan politik dan daerah penganut Islam. Terbentuk bermacam-macam struktur, ide, dan lembaga-lembaga dalam politik, lapangan ibadat, lapangan hukum, lapangan seni, lapangan ekonomi, lapangan sosial, dan bermacam-macam lapangan kebudayaan yang lainnya. Yang jelas benar menonjol dalam perkembangan kebudayaan Islam yang berpusat pada Al-Quran ini adalah kedinamisannya menyerbu keluar dari keterbelakangan kebudayaan bangsa Arab yang hidup terpencil di gurun yang pasir dan tandus, dan keluasan berpikir yang mendorongnya. Yang sangat menarik dalam perkembangan kebudayaan Islam dari abad 7 ke sampai abad ke-13 ini yaitu bagaimana kebudayaan dan agama yang berasal pada bangsa Arab di gurun pasir yang miskin dan terpencil dengan pimpinan Nabi Muhammad SAW dan khalifah-khalifah Rasyidin dan khalifah-khalifah raja yang disebut pertama kali dari kebudayaan saat itu adalah ilmu. Sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW banyak melewati rintangan-rintangan dan penganiayaan di luar batas manusia. Namun demikian seorang muslim selalu bersabar dan istiqomah di jalannya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW selalu bersabar dan istiqomah dalam mensyiarkan agama Islam dari periode Makkah hingga periode Madinah. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai seorang Rasulullah yang diutus untuk menyebarkan ajaran Islam, melainkan juga sebagai pemimpin negara yang pandai dalam berpolitik. Sebagai seorang panglima perang serta seorang administrator yang cakap, hanya dalam waktu kurun singkat Rasulullah bisa menaklukkan seluruh jazirah Arab. Tiap-tiap tahunnya Rasulullah SAW melakukan 3 tahapan dakwah yaitu: pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu pada awal mulanya Rasulullah SAW menampakkan Islam kepada orang yang paling dekat dengan beliau, seperti anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib beliau. Dalam tarikh Islam, mereka disebut as-sabiqunal al-awwalun, yang artinya yang terdahulu dan yang pertama masuk Islam. Mereka adalah istri beliau yang bernama Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau Zaid bin Harithah, anak paman beliau Ali bin Abi Thalib, yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau, dan sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq. Selama 3 tahun, dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukminin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu dalam penyampaian dakwah terus yang dilakukannya. Sehingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka. Kedua tahapan dakwah yang secara terang-terangan yaitu sekitar 613 Masehi secara diam-diam Muhammad mulai melakukan penyebaran Islam secara terbuka kepada masyarakat Makkah. Respon masyarakat Makkah yang diterima saat itu adalah sangat keras dan sangat masif, yang disebabkan karena ajaran Islam yang dibawa olehnya bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir masyarakat Makkah saat itu. Pemimpin Makkah Abu Jahal menyatakan bahwa Muhammad adalah orang gila yang akan merusak tatanan hidup orang Makkah. Akibat penolakan keras orang Makkah yang datang dari masyarakat jahiliyah dan kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin Quraisy yang menentangnya, Muhammad dan banyak pemeluk Islam awal disiksa, dianiaya, dihina, disingkirkan, dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat Makkah. Dari hari ke hari, penyiksaan dan tekanan yang dilancarkan menjadi-jadi. Hingga Rasulullah menyuruh kaumnya untuk hijrah dan berdakwah keluar Makkah. Ketiga, tahapan dakwah di luar Makkah, yaitu karena keadaan semakin mendesak. Tekanan di sana-sini terhadap pengikutnya, Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwah Islam ke Habasyah pada bulan Rajab tahun ke-5 dari nubuwah.
Sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin Utsman bin Affan. Karena penyiksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, Nabi Muhammad SAW tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka untuk hijrah kedua kalinya. Kali ini hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 orang wanita. Sementara itu, Rasulullah SAW tetap berada di Makkah untuk terus mendakwah agama Islam yang sudah dituntut untuk kepada penduduk Makkah. Dalam beberapa waktu, sampailah Islam ke penjuru Jazirah Arab. Hingga ke Madinah, Islam di Madinah disambut baik oleh penduduknya. Dakwah berhasil di bumi Yastrib ini. Semua ketentuan Allah membuat Islam semakin bercahaya dan bersinar. Demikianlah sejarah dakwah pada periode Makkah dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.